Terus cuma dua yang lama-lama. Ini yang duduk di sini siapa? Mana dia? Ada yang respect? Siapa yang respect? Idan Magali Idan Kurniawan. Terus? Ya. Pepe Rianka. Terus apa lagi? Udah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah sampai kelas jaga kehormatan dan ikhlas. Selanjutnya kita membahas tentang malu dan zuhud. Karena kita sudah membahas tentang menjaga kehormatan dan ikhlas, untuk meningkatkan iman kita juga harus menerapkan sikap malu atau al-haya. Sikap malu atau al-haya yaitu perasaan yang membuat seseorang menghindari perbuatan buruk dan mendorong untuk berbuat baik. Nah, malu itu ada yang malu yang benar dan ada yang salah. Contohnya, salah itu kalian misalnya tadi yang tanya materi guru itu malu yang salah. Sedangkan malu yang benar itu kalau misalnya kalian malu pakai baju seksi itu tadi, terus malu berbohong, itu malu yang benar. Kalian nggak boleh berbohong. Jadi kalian harus malu berbohong dan malu mencuri, malu membuka aurat, itu malu mencuri, malu berjudi, malu pinjol, itu malu. Itu. Terus kalau malu yang salah itu kalian nggak mau tanya ke guru, itu malu yang salah. Terus malu itu dibagi menjadi dua, yaitu malu gharizah atau naluri dan juga malu yang dilatih atau muktasab. Kalau malu yang naluri atau gharizah itu dia malu yang sudah ada dari diri kita dari sejak lahir, dari alam yang sebelum kita lahir kan itu sudah ada alamnya. Sudah diciptakan malu yang naluri. Contohnya malu untuk apa? Berbohong. Terus kalau misalnya malu yang dilatih atau muktasab itu malu yang misalnya kalian sholat, nih, kalian sholat nggak melakukan sholat, itu malu yang harus dilatih. Karena kan kalian biasanya masih kayak malas-malasan sholat tuh harus dipaksa. Misalnya kalian malas harus dipaksa, karena kebiasaan itu nggak bisa ada kalau kita tidak dipaksa terlebih dahulu. Kemudian ada zuhud. Zuhud itu artinya meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Nah, sedangkan orang yang melakukan zuhud itu biasanya disebut dengan zahid. Nah, zuhud itu banyak orang yang mengartikan zuhud itu salah. Misalnya gini, orang-orang biasanya mengartikan zuhud itu kayak orang yang benar-benar gila sama akhirat sampai dia benar-benar nggak mau kerja, sampai dia nggak mau mencari nafkah. Misalnya laki-laki ada seorang kepala keluarga gitu, dia nggak mau kerja karena dia mau beribadah gitu. Itu malu yang salah. Banyak orang yang mengartikan seperti itu. Padahal zuhud itu artinya ya dia tetap seimbang antara dunia dan juga akhirat. Itu dia seimbang, nggak boleh jatuh salah satunya gitu ya. Jadi kalau misalnya kan mencari nafkah bagi kepala keluarga itu hukumnya wajib. Terus beribadah juga hukumnya wajib. Nah, jadi kita harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Jadi kita tidak boleh mementingkan salah satunya. Kemudian ada ciri-ciri orang yang zuhud. Ciri-ciri yang pertama yaitu mencari harta dengan cara halal. Orang yang zuhud tadi itu biasanya yang mementingkan antara dunia dan akhirat seimbang. Dia biasanya mencari nafkah untuk keluarganya, mencari harta untuk mencari makan itu biasanya dengan cara yang halal. Karena dia tahu kalau harta itu dia tuh tujuannya, kalau orang yang zuhud biasanya tujuan dia di dunia ini ya buat ke akhirat, tapi dia tidak meninggalkan di dunianya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya itu tadi. Jadi dia mencari uangnya dengan cara yang halal. Kemudian tidak lalai dari ibadah. Walaupun dia mencari uang, mencari nafkah untuk keluarganya, misalnya kan ada ya, ekonomi kan nggak selalu di atas ya, ada yang di bawah dan juga ada yang di atas. Misal pun dia lagi di bawah, dia tidak lupa sama ibadahnya. Dan walaupun dia lagi di atas, dia juga nggak lupa sama ibadahnya, jadi dia nggak sombong. Yang ketiga, menggunakan harta untuk kebaikan. Walaupun dia lagi di atas gitu, dia nggak lupa sama untuk orang-orang, karena dia biasanya orang yang udah di atas itu udah pernah dia ada di bawah. Jadi dia merasakan gimana susahnya mencari uang, gimana susahnya untuk mencari nafkah keluarga, bahkan untuk susuan nasi pun dia susah. Jadi waktu
sedekah. Selanjutnya tidak sombong dengan harta. Kembali lagi sama yang tidak lalai dan menggunakan harta. Walaupun dia banyak hartanya, dia nggak sombong. Dia tetap untuk ingat untuk bersedekah. Karena bersedekah untuk mendapat pahala. Kan dia kakak tadi udah bilang kalau misalnya orang yang zuhud atau orang zahid tadi itu, dia kalau misalnya punya harta dengan cara yang halal dan dia di dunia ini ya untuk mencari bekal untuk di Akhirat. Sudah cukup pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini sebelum sudah? Sudah. Terima kasih. Kakak bilang dari kemarin pelajarin yang ada di buku juga. Kemarin kalian ngambil buku kan dibuka ya. Jawabannya Dicari banyak orang dibantu bisa menjawab. kelepasan ya. Suara hatinya keluar. Kenapa keluar Kak soalnya? Iya, di refresh. Kalau misalnya soal kalian selanjutnya nggak keluar kan di atas pojok sebelah apa tadi kanan ya, sebelah kanan itu ada apa namanya kayak ada tanda refresh. Udah jam semua. Kamu apa, Mbak? Dua-dua masih. Dengar. Ada yang nge-lag nggak? Memuaskan? Sudah cukup pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud? Cukup? Ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, jangan jawab angkat tangan, sebutkan nama kalau ada yang bisa. Iya, plus. Kalau mau. Ya. Tuh.